Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari best practice saya yang sudah saya susun, yaitu tentang mata pelajaran tematik dan matematika. Best practice tersebut diambil di SDN Pejarakan 02, Jalan Masjid, Dusun Paleran, Desa Pejarakan, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, di mana di SD tersebut tempat saya berdinas dan kebetulan saya mengampu di kelas 6. Perkenalkan saya Titi Anggreni. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam aksi PPL siklus ke-1 dengan penerapan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah mampu membiasakan siswa membaca sebelum pembelajaran dimulai dan menambah kemampuan siswa memahami pemahaman bacaan. Yang kedua, dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam memahami teks atau kesulitan belajar. Yang ketiga, dengan menggunakan media dan alat atau bahan pembelajaran, siswa yang inovatif atau PPT dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil keterampilan membaca pemahaman siswa. Aksi PPL siklus kedua, 1. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam kehidupan nyata sehingga hasil belajar siswa meningkat. Yang kedua, dengan menggunakan media dan alat atau bahan pembelajaran yang inovatif atau PPT, yaitu tayangan video dan penggunaan media konkret mampu memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Tanggal pelaksanaan PPL, yaitu PPL Aksi 1, dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 dan PPL Aksi kedua dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Rendahnya minat baca dalam membaca teks bacaan. 2. Program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah yang kurang menarik dalam penyajiannya. 3. Hasil belajar peserta didik belum maksimal. 4. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan jarang menggunakan media konkret. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga penggunaan media konkret, siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, simpulan, dan sampai dengan refleksi serta penutup. 2. Model dan metode pembelajaran lebih bervariasi, guru lebih efektif dan dapat mengembangkan kreativitas dan keaktifan siswa, serta dapat meningkatkan literasi membaca siswa. 3. Media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton, sehingga menarik perhatian siswa atau tidak membosankan dan siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. 4. Proses pembelajaran lebih terstruktur. 5. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 6. Guru berperan sebagai fasilitator. 7. Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa lebih fokus. 8. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan.
Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu satu, saya berperan sebagai guru dan fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dua, saya memperoleh bimbingan dari dosen dan juga guru pamong dalam proses penyusunan rencana pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan 2. 3. Saya berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG. 4. Saya melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan 2 berdasarkan sharing dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. 5. Saya mengunggah perangkat pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan kedua di LMS. 6. Saya melaksanakan PPL siklus aksi ke-1 dan kedua berdasarkan perangkat pembelajaran ke-1 dan kedua. 7. Saya mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL siklus aksi ke-1 dan kedua. 8. Saya mengunggah video tanpa editing atau original pada LMS. 9. Saya mengunggah video yang sudah diedit durasi 15 menit pada LMS. 10. Saya melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuannya yaitu 1. Kurang disiplinnya pelaksanaan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. 2. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. 3. Media yang digunakan kurang bervariasi. 4. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran. 6. Rendahnya minat siswa dalam membaca. 7. Guru harus bisa menumbuhkan minat siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. 8. Guru harus bisa menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Yang terlibat pada PPL siklus aksi ke-1 yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran membuat mind mapping, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL siklus aksi ke-1, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Yang terlibat pada PPL siklus aksi kedua yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran dalam mempraktekkan media benda konkret menggunakan papan perkalian dengan angka berwarna dan juga perkalian papan berpaku menggunakan media koin. Guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL siklus aksi kedua. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, strategi, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu 1. Identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan pakar dan rekan sejawat, serta kajian literatur yang didapat dari jurnal dan artikel. 2. Menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, media, LKPD, instrumen penilaian, kisi-kisi, dan lembar evaluasi sesuai dengan model pembelajaran yang relevan serta pemanfaatan teknologi.
3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. 4. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. 5. Mencari lokasi sinyal yang stabil yang ada di dalam kelas sehingga bisa online dengan dosen dan guru pamong serta teman-teman PPG. 6. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. 7. Membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 2. Penggunaan media PowerPoint dan video ini sangat membantu pemahaman siswa akan konsep yang abstrak tentang materi rukun dalam perbedaan, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. 3. Pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. 4. Penggunaan media konkret sangat membantu pemahaman siswa dalam materi perkalian dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. 5. Tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, terutama pada saat maju ke depan untuk mempraktekkan atau menggunakan benda konkret dalam menyelesaikan materi perkalian bilangan bulat. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon siswa terhadap pembelajaran ini sangat senang, bisa dilihat saat kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi kalau pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajaran juga menarik dan mudah dipahami. Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Respon rekan sejawat terkait strategi yang dilakukan adalah sangat mendukung dan bisa menjadi referensi bagi pembelajaran di kelas masing-masing. Terlihat dari strategi pembelajaran di kelas rekan sejawat menjadi lebih aktif. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu dalam mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini adalah pemilihan model pembelajaran, media yang menarik, langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada siswa, situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL siklus aksi ke-1 dan ke-2, dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL siklus aksi kedua. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Kegiatan jimit dengan dosen, guru pamong, dan juga teman sejawat yang melaksanakan jadwal observasi tidak bisa terlaksana. Dikarenakan sinyal yang tidak mendukung pengambilan video pada saat pelaksanaan proses pembelajaran PPL siklus aksi ke-1 tidak terlaksana secara online, sehingga video pembelajaran diambil secara offline. Dalam hal ini adalah model pembelajaran yang monoton, penggunaan media yang tidak menarik, langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada guru saja. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yaitu sebaiknya guru lebih kreatif dan inovatif lagi dalam memilih model dan media pembelajaran untuk membuat proses
Belajar mengajar lebih menarik dan bermakna untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari lebih tertib dan terstruktur, pembelajaran lebih bervariasi, media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu kegiatan dengan dosen, guru pamong, dan juga teman sejawat yang melaksanakan jadwal observasi tidak bisa dilaksanakan karena video sinyal yang tidak mendukung pengambilan video pada saat pelaksanaan proses pembelajaran PPL siklus aksi ke-1 tidak terlaksana secara online sehingga video pembelajaran diambil secara offline. Dalam hal ini adalah model pembelajaran yang monoton, penggunaan media yang tidak menarik, langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada guru saja. Terima kasih semuanya. Itulah hasil best practice yang saya rangkum selama kegiatan PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.